Halo guys, balik lagi sama aku, Kemas Milmart. Kalau kemarin kita udah bahas tentang peran identitas dalam politik kontemporer, terus contoh kasus Black Lives Matter, dan dampak positif dan negatifnya dari politik identitas, hari ini aku bakal bahas politik identitas di era digital. Kalian penasaran gak sih? Jadi simak video ini baik-baik, yuk kita bahas. Ternyata dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan yang sangat signifikan dalam dinamika politik yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi digital, khususnya di dalam media sosial. Fenomena ini bisa membawa dampak yang mendalam pada hampir semua aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam peran identitas dalam arena politik. Politik identitas merupakan sebuah konsep yang merujuk pada mobilisasi politik berdasarkan identitas kelompok seperti ras, agama, gender, etnisitas, dan orientasi seksual yang telah mengalami evolusi pesat berkat berkembangnya platform digital. Di era digital ini juga, narasi identitas yang sebelumnya hanya terbatas pada ruang fisik dan lokal kini menemukan saluran baru untuk berkembang dan menyebar dengan cepat. Media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan platform lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam membuat wacana berbasis identitas, baik melalui penyebaran ide, mobilisasi massa, maupun penggalangan solidaritas lintas wilayah dan negara. Dalam teknologi digital juga telah mengubah cara individu dan kelompok membangun kesadaran politik, mengartikulasikan pengalaman kolektif, dan berpartisipasi dalam debat publik. Selain memperluas jangkauan politik identitas, media sosial juga telah mendemokratisasi akses terhadap ruang yang publik. Aktor politik yang dulunya membutuhkan akses ke media sosial, kini dapat dengan mudah menyampaikan pesan mereka kepada jutaan orang dengan cepat. Namun, di balik potensi mobilisasi dan solidaritas yang diperkuat oleh era digital, muncul juga tantangan yang baru loh. Media sosial yang memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif juga memicu polarisasi identitas yang lebih tajam. Algoritma yang bekerja untuk meningkatkan keterlibatan pengguna seringkali memperkuat filter bubble dan memecah dialog lintas kelompok identitas. Selain itu, penyebaran disinformasi terkait identitas serta narasi ekstrim yang memperoleh sorotan semakin memperumit hubungan antar kelompok dan memicu ketegangan politik. Kalian tahu gak sih pengaruh dari media sosial terhadap politik identitas? Jadi, media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube ini telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam memperkuat dan menyebarkan politik identitas. Platform digital ini memungkinkan individu dan kelompok untuk mengekspresikan identitas mereka, membangun komunitas berdasarkan identitas tertentu, dan juga memobilisasi dukungan politik. Hal ini bisa mengurangi hambatan yang sebelumnya ada di dalam media tradisional loh, seperti koran, televisi, atau yang sering dikontrol oleh segelintiran elit. Dengan demikian, kelompok yang sebelumnya terpinggirkan kini memiliki kesempatan untuk menyebarkan narasi mereka secara lebih luas dan langsung. Pengguna lebih sering disodori dengan informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, menciptakan filter bubble atau echo chamber, di mana sudut pandang alternatif ini jarang ditemui. Dalam konteks politik identitas, hal ini juga bisa memperkuat perasaan solidaritas yang ada di dalam kelompok dan memperbesar perbedaan dengan kelompok lain. Algoritma media sosial memperkuat narasi kelompok tertentu tapi mempersempit akses terhadap pandangan alternatif. Untuk mencapai tujuan ini, algoritma menganalisis perilaku online pengguna seperti jenis konten yang disukai, dibagikan, atau dikomentari dan kemudian menyesuaikan feed mereka dengan konten serupa. Dalam konteks politik identitas, algoritma ini cenderung menyajikan konten yang memperkuat pandangan identitas dengan pengguna. Sebagai contoh, jika seorang pengguna sering terlibat dengan konten tentang perjuangan hak-hak rasial atau gender, maka algoritma akan terus menyajikan konten yang serupa yang semakin memperkuat identitas kelompok tersebut.
Akibatnya, pengguna terjebak dalam lingkungan informasi yang homogen, di mana narasi identitas tertentu ditekankan berulang kali tanpa tantangan atau perdebatan dari perspektif yang berbeda. Mereka juga cenderung mengembangkan persepsi bahwa identitas mereka adalah pusat dari semua dinamika sosial dan politik. Narasi kita versus mereka akan semakin menguat dan batasan antara kelompok identitas yang berbeda semakin tajam. Fragmentasi ini terjadi ketika masyarakat semakin terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang terisolasi, masing-masing dengan narasi dan perspektif yang sendiri yang dikuatkan oleh algoritma. Tiap kelompok terpapar pada konten yang memperkuat pandangan mereka sendiri dan semakin menjauhkan mereka dari dialog dengan kelompok lain. Aku rasa pembahasan yang tadi udah cukup ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan tunggu video selanjutnya dari aku. Bye-bye.